Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah Ekonometrika untuk semester genap tahun 2021 ya. Untuk mata kuliah Ekonometrika kali ini saya akan berpartner dengan Pak Mirza Antoni PhD ya. Jadi nanti saya akan masuk sampai dengan UTS. Setelah UTS Pak Mirza akan meneruskan sampai dengan ujian akhir semester. Sebelum saya mulai masuk dengan materi perkuliahan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan rencana pembelajaran kita selama semester genap tahun ajaran 2020-2021 ya. Jadi mata kuliah kita adalah ekonometrika, bobotnya 3 SKS, 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS asistensi. Nanti kita akan lihat ya seperti apa mekanisme asistensi akan dilaksanakan. Mata kuliah ini mengajarkan mengenai teori dan perhitungan statistika matematika yang nanti akan diaplikasikan pada bidang ekonomi. Jadi bagaimana fenomena-fenomena ekonomi itu dianalisis dengan menggunakan alat statistik dan matematik ya. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari berbagai teknik analisis mulai dari persamaan linear sederhana sampai nanti ada berbagai macam persamaan bentuk-bentuk persamaan regresi berganda, simultan, ya. Kemudian kita juga akan mencoba mengaplikasikan alat analisis tersebut tidak hanya pada satu jenis data cross section, tapi juga nanti bisa diaplikasikan untuk data time series dan juga pada data panel. Kemudian di akhir perkuliahan kita juga akan melakukan praktek penerapan model ekonometrika dengan menggunakan software SPSS ya. Jadi tujuan itu deskripsi mata kuliahnya, lalu tujuan perkuliahan memberikan wawasan, pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan metodologi ekonometrika dalam bidang ilmu sosial ekonomi pertanian. Perkuliahan kita dirancang dalam 16 kali pertemuan. Hari ini adalah pertemuan pertama. Saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu pengertian ekonometrika. Kemudian minggu kedua, minggu depan insya Allah kita akan mempelajari regresi linear sederhana. Minggu ketiga kita akan mempelajari regresi berganda. Lalu minggu keempat mohon diperhatikan kita akan kuis. Minggu kelima kita akan mempelajari berbagai modeling dalam ekonometrika. Minggu keenam kita akan mempelajari model regresi dengan variabel kualitatif. Minggu ketujuh saya akan menjelaskan model regresi logistik, dan di minggu ke-8 kita akan masuk dengan ujian tengah semester. Lalu setelahnya Pak Mirza akan masuk mulai minggu ke-9 dengan materi mengenai pelanggaran asumsi klasik, mulai dari multicollinearity, autokorelasi, heteroskedasticity. Lalu minggu ke-12 Pak Mirza akan menjelaskan model kelambanan atau distributed lag model. Lalu di minggu ke-13 dan ke-14 akan masuk dengan materi mengenai persamaan simultan. Dan di minggu ke-15 kita akan mencoba melakukan praktik pengolahan data dengan menggunakan software SPSS ya. Buku pegangan wajib di mata kuliah ini adalah buku karangannya Damodar Gujarati, Basic Ekonometrika. Ini sudah ada atau sudah tersedia dalam versi bahasa Indonesia. Jadi nanti silahkan dicari versi bahasa Indonesianya. Kemudian buku penunjang boleh menggunakan, kalau dari saya, boleh menggunakan bukunya Agus Widaryono, Ekonometrika, Teori dan Aplikasi, penerbitnya Ekonesia, Yogyakarta. Jadi silahkan untuk buku nanti dicari buku Damodar Gujarati, karena perkuliahan dengan metode e-learning seperti sekarang ini diwajibkan mahasiswa itu lebih aktif dalam mencari bahan perkuliahan ya. Jadi saya mohon setidaknya mahasiswa bisa memiliki buku Damodar Gujarati. Ini banyak di Shopee, di Tokopedia juga ada ya. Jadi silahkan nanti bisa dibeli. Kemudian kriteria penilaian, ada 3 komponen dari kriteria penilaian kita. Yang pertama adalah keaktifan, asistensi, kuis, dan tugas 25% dari komponen kuliah, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir 40%. Syarat untuk bisa mengikuti ujian akhir minimal kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan 85% sesuai dengan pedoman akademik Universitas Sriwijaya tahun 2020 ya. Jadi nanti ini adalah
Ini adalah rencana pembelajaran kita untuk semester ini. Sebelum saya masuk dengan materi terkait dengan materi kuliah pertama, silahkan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ekonometrika. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya akan lanjutkan dengan materi kuliah pertama kita hari ini terkait dengan pengantar ekonometrika. Ya, jadi jadi kita akan masuk dengan mata kuliah bahan pertama untuk mata kuliah ekonometrika. Jadi ekonometrika itu adalah salah satu mata kuliah yang diberikan di semester 6. Kenapa diberikan di semester 6? Karena ekonometrika ini sebetulnya adalah gabungan dari beberapa bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu ekonomi karena namanya ekono ya, jadi ekonomi. Yang kedua adalah ilmu statistika dan yang ketiga adalah ilmu matematika. Jadi dia adalah gabungan dari 3 bidang ilmu. Kenapa diberikan di semester 6? Karena di semester 6 mahasiswa sudah sudah selesai mengambil mata kuliah yang terkait dengan ilmu ekonomi, sudah selesai mengambil mata kuliah yang terkait dengan statistika, dan sudah mengambil mata kuliah yang terkait dengan matematika. Jadi sudah punya 3 bidang ilmunya, sekarang kita akan coba gabung penggunaannya dalam mata kuliah ekonometrika. Ya, kemudian ekonometrika itu sebetulnya adalah salah satu alat analisis yang bisa dipakai dalam penelitian. Jadi kalau di semester 2 mahasiswa sudah dapat statistika, semester lalu ada statistika bidang sosek ya kalau tidak salah, kemudian ada riset operasional, lalu ada analisis kelayakan usaha. Itu semua adalah mata kuliah yang bisa dipakai sebagai alat analisis dalam penelitian, termasuk juga terakhir semester ini kita mempelajari ekonometrika dan riset operasional. Jadi itu adalah mata kuliah yang bisa dipakai dalam riset, dalam analisis riset, sehingga ekonometrika itu kalau di proposal skripsi atau justru di skripsi adanya di bab 3 ya, jadi di metode analisis karena dia sebetulnya sebagai salah satu alat analisis dalam penelitian. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa itu definisi ekonometrika, kegunaannya, tahapan, metodologi, dan berbagai contoh penggunaan analisis ekonometrika yang sudah dipakai selama ini. Materi kita terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah kegunaan, yang ketiga adalah tahapan analisis, yang kelima metodologi, dan terakhir saya akan memberikan contoh penggunaan ekonometrika. Apa yang dimaksud dengan ekonometrika? Ekonometrika adalah ilmu yang mempelajari analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi. Jadi sebetulnya yang dipelajari dalam ekonometrika itu fenomena ekonomi, ya, fenomena ekonomi karena judul mata kuliahnya ekonometrika, gitu ya, ekono itu asal katanya ekonomi, gitu. Jadi fenomena ekonomi tapi dianalisis dengan kuantitatif, ya. Kuantitatifnya apa? Pakai matematik dan statistika. Ya. Menurut Verbeek ini adalah salah satu pengarang buku ekonometrika modern, mengatakan bahwa ekonometrika adalah interaksi antara teori ekonomi, data, dan metode statistika. Nah, terkait dengan statistika, maka statistiknya berada dalam situasi stokastik, artinya sampel perhitungan kita itu berada dalam kondisi random gitu ya. Di statistik kita sudah pernah mempelajari apa sih sebetulnya stokastik. Nah, kemudian apa ilmu yang mendasari ekonometrika? Tadi saya sudah sampaikan, ekonometrika itu dikembangkan atau merupakan gabungan dari 3 bidang ilmu. Ilmu ekonomi, matematika, dan statistik. Ya, dalam perkembangannya ekonometrika terbagi menjadi 2 aliran. Ada aliran tradisional, ada aliran modern.
Ya, jadi ada aliran tradisional, ada aliran modern. Kalau buku yang kita pakai, buku Damodar Gujarati itu sebetulnya masih menggunakan aliran tradisional ya. Salah satu tokoh aliran ekonometrik modern itu adalah Sims yang menulis buku ekonometrik ya, intinya mengenai ekonometrika time series. Ya, intinya mengenai pengembangan ekonometrika time series. Jadi Sims itu adalah salah satu tokoh ekonometrika modern. Verbeek yang tadi saya sampaikan di awal itu juga adalah salah satu tokoh ekonometrika modern. Oke, apa guna ekonometrika? Guna ekonometrika yang pertama adalah melakukan pengujian teori ekonomi. Ya, misalnya teori hukum permintaan mengatakan bahwa coba Elsa, hukum permintaan bunyinya apa ya Elsa ya? Hukum permintaan, jika harga naik maka permintaan, diaktifkan dulu speakernya, Elsa. Permintaan turun. Jadi hukum permintaan mengatakan bahwa jika harga naik, maka permintaan turun. Nah, itu menurut teori ekonomi. Nah, sekarang kita mau analisis, deskripsi, misalnya betul nggak sih kalau harga pempek naik, ya konsumsi pempek menurun. Kita mau analisis, betul nggak sih teori ekonomi itu berlaku juga untuk konsumsi pempek di kota Palembang. Maka kita analisis, betul nggak teori itu juga berlaku untuk konsumsi pempek. Atau beras. Jika harga beras naik, maka konsumsi beras turun. Kan kata teori seperti itu. Berlaku tidak sebetulnya kalau untuk di Indonesia, kalau harga beras naik, maka konsumsi beras turun. Pada beberapa riset menunjukkan bahwa teori ekonomi untuk konsumsi beras itu tidak berlaku. Kenapa? Karena beras itu adalah makanan pokok. Jadi harga beras naik, harga beras turun, itu orang tetap akan konsumsi beras. Jadi orang di Indonesia konsumsi beras itu pertimbangannya justru tidak bukan merupakan harga gitu. Kenapa? Karena harga makanan pokok, karena beras adalah makanan pokok. Nah itu cara menguji teori. Bisa ikutin sampai sini? Atau teori juga mengatakan dalam ilmu ekonomi makro. Coba Jessica. Jessica, jika pendapatan naik, maka konsumsinya naik atau turun? Jika pendapatan naik, maka konsumsi Jessica? Naik, Bu. Naik. Kalau pendapatan naik, kalau menurut teori di dalam ekonomi makro, jika pendapatan naik, maka konsumsi biasanya naik. Ya, betul nggak itu berlaku? Nah, maka kita bisa analisis, apakah teori yang mengatakan bahwa kalau pendapatan naik, konsumsi naik, itu berlaku untuk semua komoditi. Maka kita bisa analisis, oh ternyata ada loh konsumsi, ada loh ketika pendapatan naik, konsumsinya justru turun. Yang mana itu? Barang-barang inferior dalam ekonomi mikro. Misalnya apa? Misalnya kalau di ekonomi mikro yang diidentifikasi sebagai barang inferior itu adalah ubi. Jadi kalau pendapatan naik, orang meninggalkan konsumsi ubi tapi meningkatkan konsumsi beras ya. Jadi itu menguji teori ekonometrika. Yang kedua, ekonometrika bisa dipakai untuk peramalan. Ya, jadi kalau misalnya nonton TV kemudian orang mengatakan bahwa ke depan diprediksi pengangguran karena COVID-19 ya gitu, sehingga banyak usaha yang tidak bisa berjalan dengan baik, maka ke depan diramalkan akan ada peningkatan pengangguran sebesar 9,7%. Itu 9,7% dapatnya dari mana sih sebetulnya? Ya, salah satu alat yang bisa dipakai untuk meramal kondisi di masa yang akan datang adalah ekonometrika. Ya, jadi ekonometrika bisa dipakai untuk meramalkan kondisi ekonomi makro kita ke depan. Ya, jadi kalau mau meramal nggak usah lagi datang ke paranormal, cukup pakai ilmu ekonometrika, lebih ilmiah, kira-kira gitu. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, dia bisa dipakai juga untuk menyusun atau merumuskan kebijakan ekonomi. Ya, jadi bisa dipakai untuk merumuskan kebijakan. Misalnya kita pengen tahu apakah subsidi pupuk yang diberikan kepada petani itu efektif atau tidak. Ya, efektif nggak sih ngasih subsidi pupuk ke petani? Nah, itu bisa dianalisis dengan menggunakan ekonometrika. Ya, kemudian pengen tahu juga misalnya apakah peningkatan upah minimum gitu ya, itu meningkatkan produktivitas pekerja. Apakah peningkatan upah minimum meningkatkan produktivitas petani? Itu bisa dianalisis dengan menggunakan ekonometrika. Jadi, ekonometrika bisa dipakai untuk menguji teori, yang kedua untuk meramalkan kondisi yang akan datang, dan yang ketiga untuk merumuskan
membantu pemerintah atau membantu ekonom gitu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Jadi alat yang paling sering dipakai oleh ekonom untuk menyusun kebijakan ekonomi itu adalah ekonometrika. Ya, jadi biasanya ekonom-ekonom ekonomi makro itu piawai dalam menggunakan ekonometrika karena alat analisis yang yang handal, yang powerful untuk menganalisis kebijakan ekonomi makro itu adalah ekonometrika. Nah, apa kelebihan ekonometrika dibanding dengan alat analisis yang sudah dipelajari mahasiswa sebelumnya? Sebelumnya kan mahasiswa sudah belajar statistik, ya. Kemudian semester lalu sudah banyak mempelajari berbagai uji dalam statistika bidang sosek. Di statistika bidang sosek itu ada puluhan metode uji statistika baik parametrik dan non parametrik. Betul ya? Betul nggak? Oke ya. Nah, kenapa harus belajar lagi ekonometrika? Sementara waktu statistik bidang sosek itu ada banyak sekali alat analisis yang sudah dipelajari. Nah, kelebihan ekonometrika, jadi kita tuh harus, ekonom itu menyadari bahwa variabel-variabel ekonomi itu tidak bergerak sendiri. Misalnya, kalau harga naik, konsumsi naik, kan gitu. Kalau harga naik, konsumsi turun. Itu kan dia cuma dua variabel. Kalau dua variabel yang dianalisis bisa pakai statistik bidang sosek. Bisa ikutin sampai sini. Tetapi pergerakan fenomena ekonomi itu tidak hanya dua variabel gitu. Ketika kita bicara harga naik, kemudian permintaan turun, maka orang akan bertanya, kenapa harganya naik? Oh, harganya naik ya karena peningkatan biaya produksi. Maka akan ada yang bertanya lagi, kenapa biaya produksinya naik? Oh, biaya produksinya naik karena biaya impornya naik. Sehingga artinya apa? Variabel-variabel ekonomi itu bergerak serempak secara bersamaan. Nah, uji-uji di dalam statistika bidang sosek yang kita pelajari di semester lalu itu terbatas analisisnya. Jadi berbagai alat uji yang kita pelajari semester lalu itu punya keterbatasan. Jadi dia tidak bisa menganalisis berbagai variabel ekonomi itu bergerak secara serempak. Ya, jadi ekonometrika itu bisa melakukan analisis berbagai variabel ekonomi itu secara serempak. Jadi bahkan bisa melakukan analisis terhadap ratusan variabel secara serempak sekaligus. Itu kelebihan ekonometrika. Jadi misalnya kalau waktu saya di S3, misalnya variabel analisis saya dengan model ekonometrika itu 374 variabel. Nah, itu serempak saya menganalisisnya. Nah, alat uji statistika yang dipelajari semester lalu itu nggak bisa melakukan analisis yang serempak seperti itu. Jadi itulah kelebihan ekonometrika, ya. Kita bahas satu-satu, apa sih kaitan ekonometrika dan teori ekonomi. Jadi, kalau kita mau melakukan analisis dengan ekonometrika, kita harus paham dulu teori ekonomi. Kenapa? Karena teori ekonomi itu akan memandu kita dalam menentukan hipotesis. Ya, misalnya, tadi saya katakan bahwa penurunan harga suatu komoditas akan meningkatkan permintaan komoditas tersebut. Peningkatan harga suatu komoditas akan meningkatkan penurunan harga suatu komoditas akan meningkatkan permintaan. Ya, artinya ada hubungan negatif antara harga dan permintaan. Ya. Yang atas ini yang saya kasih warna merah, ini kata teori. Jadi kata teori kalau harga naik, permintaan turun. Persoalannya adalah teori tidak bisa mengatakan turunnya berapa. Kalau harga naik 10%, permintaan turun berapa persen sih? Teori nggak bisa jawab, karena teori hanya mengatakan jika harga naik, maka permintaan turun. Jadi teori tidak bisa mengatakan bahwa besarannya 35% loh, besarannya 45% loh, gitu ya. Teori nggak bisa menjelaskan persen perubahannya itu berapa. Nah, yang bisa menganalisis besarnya perubahan, ya, besarnya perubahan tersebut adalah ekonometrika. Jadi ekonometrika akan melengkapi teori-teori ekonomi yang ada karena dia bisa menjelaskan secara kuantitatif besarnya perubahan-perubahan yang ada di dalam fenomena ekonomi. Yang kedua, ekonometrika dan matematika. Ketika kita sudah punya variabel, tadi saya sampaikan bahwa, coba lihat ya, Gunawan, coba Gunawan. Gunawan kalau lihat yang warna merah ini, Gunawan, ada berapa variabel sih yang dianalisis dalam di hipotesa ini? Ada berapa variabel kira-kira? Coba, penurunan harga meningkatkan permintaan. Ada berapa variabel?
Gunawan? Bisa? Dela, silakan Dela dibantu. Ada berapa variabel kalau di hipotesa ini, Dela? Nggak gitu. 2 variabel, Bu. Siapa tadi, Gunawan ya? Ya, Gunawan? Ya, betul. Apa saja variabelnya Gunawan? penurunan harga Oke. suatu komoditas sama permintaan komoditas, Bu. Penurunan harga. Apa? Coba diulang. 2 saja variabelnya. Hanya 2 kata. Apa coba? Penurunan Hanya 2 sama kata. permintaan. Oke. Penurunan sama permintaan ya. Penurunan sama permintaan. Siapa tadi yang saya tanya selanjutnya tadi? Dela. Silakan Dela. Kata Gunawan, penurunan sama permintaan. 2 kata saja. Variabel itu. Ya, Bu. Penurunan dan permintaan. Oke. Harga dan permintaan, Bu. Siapa tadi yang jawab? Gunawan, harga dan permintaan. Gunawan. Gunawan, apa Gunawan? Harga dan permintaan. Iya, betul. Jadi harga, dia kata benda, harga dan permintaan. Price dan demand. Itulah dari hipotesa kita bisa menentukan variabel dalam penelitian kita. Jadi ada 2, harga sama permintaan. Ya, harga mempengaruhi permintaan. Kenapa? Karena kalau harga naik, permintaannya turun. Harga turun, permintaan naik. Maka harga yang mempengaruhi permintaan. Atau kalau saya balik, permintaan dipengaruhi oleh harga. Ya, maka saya masuk ke sini, berarti kalau kita tadi bentuknya kalimat karena hipotesa. Nah, hipotesa tadi kita rubah ke dalam persamaan matematis. Makanya ekonometrika berkaitan dengan matematika karena fenomena ekonomi yang sudah kita rumuskan dalam hipotesa itu akan kita rumuskan dalam bentuk persamaan matematis. Nah, ini persamaan matematisnya. Oke, nanti ini akan kita pelajari bagaimana bentuk persamaan. Ini adalah persamaan matematik. P ini adalah harga, D ini adalah demand. Jadi harga mempengaruhi permintaan. Ini persamaan matematis. Ya. Lalu setelah kita masuk ke persamaan matematis, kita akan lihat ekonometrika dan statistika. Ketika semester lalu mempelajari statistik bidang sosek, ya, ketika mempelajari statistik bidang sosek, Wulan sudah pernah melakukan pengujian uji T dan uji F belum Wulan selama ini? Uji Pernah, F, Bu. Mata kuliah apa Wulan? Statistika bidang sosek, Bu. Oke, jadi di mata kuliah statistika bidang sosek itu ada uji T dan uji F. Nah, maka ketika nanti kita sudah tadi sebelumnya kita sudah punya persamaan matematis itu nanti akan kita uji ya validitasnya akan kita verifikasi dengan menggunakan uji T dan uji F. Jadi uji T dan uji F itu akan kita gunakan kembali dalam ekonometrika ketika kita melakukan pengestimasian ya, ketika kita melakukan pengestimasian atau penaksiran dan pengujian model matematik yang sudah kita buat. Seperti itu ya. Jadi perannya seperti itu. Nah, ini ya. Nah, sehingga kalau saya gambarkan dalam bentuk bagan, ini adalah bagan bagaimana teori ekonomi, kemudian matematika, lalu statistika masuk bergabung dalam ilmu ekonometrik. Jadi teori ekonomi itu menjelaskan fenomena ekonomi, tadi saya sudah katakan misalnya hukum permintaan mengatakan kalau price turun, demand naik. Ini hukum ekonomi, teori ekonomi. Ketika masuk ke matematika, kita punya persamaan matematis. Nanti persamaan matematisnya ada berbagai macam kita akan pelajari. Salah satunya adalah linear equation, nanti kita bisa hitung elastisitas dan sebagainya. Semuanya adalah matematika. Ketika masuk ke dalam statistika, kita akan melakukan pengumpulan data, pengolahan, penyajian data, analisis ya. Ketika di statistika, maka salah satu yang akan kita pakai, kita akan menggunakan uji F, uji T, kemudian nanti ada R kuadrat. Nah, gabungan ketiganya makanya namanya adalah ekonometrik.
ekonometrika. Ya, ketika kita mempelajari statistik bidang sosek, ya kita akan lebih di statistik bidang sosek kita lebih banyak menggunakan perhitungan-perhitungan manual. Ya, walaupun sebetulnya nanti kalau di riset untuk yang nanti skripsinya menggunakan statistik bidang sosek, ketika skripsi tentu saja kita tidak gunakan perhitungan manual, kita pasti akan gunakan software. Nah, begitu juga ekonometrika. Ketika kita sampai di mata kuliah ekonometrika, maka analisis kita itu biasanya kita tidak hitung manual gitu ya, tapi kita akan menggunakan software. Yang paling sering dipakai oleh mahasiswa sosek adalah SPSS. Kita juga bisa menggunakannya alat analisis yang lain sebetulnya, ada eViews, ada SAS, ada Stata, ada Shazam ya. Jadi ada berbagai software yang sebetulnya bisa dipakai ketika kita ingin melakukan estimasi dengan ekonometrika. Jenis data apa sih yang bisa dipakai dalam ekonometrika? Ketika kita penelitian menggunakan ekonometrika, kita bisa menggunakan berbagai jenis data, gitu ya. Kalau ketika semester lalu mahasiswa mempelajari statistik bidang sosek itu seringkali dipakai untuk data cross section atau data kerat lintang. Yang kedua ini. Banyaknya dipakai kalau statistik bidang sosek, banyaknya dipakai untuk data cross section atau kerat lintang. Atau kalau kita bilang data primer gitu, data yang diambil langsung dari sumber pertama. Nah, tapi ekonometrika itu tidak hanya bisa menganalisis data cross section. Ekonometrika itu bisa menganalisis data time series atau data deret waktu. Data deret waktu itu artinya datanya tahunan. Sampelnya bukan petani, sampelnya tahun ya. Misalnya bisa data harian, bisa data mingguan, bisa data bulanan, bisa tahunan ya. Contoh data tahunan itu adalah suku bunga, bisa indeks harga, inflasi, itu bisa ada inflasi harian, bisa ada inflasi mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Yang kedua, selain data time series, ekonometrika bisa melakukan analisis terhadap data cross section atau kerat lintang. Ya, contoh data cross section atau kerat lintang itu data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, ya, namanya Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional. Bisa juga ekonometrika menganalisis regresi dengan data panel. Data panel itu apa sih? Data panel itu adalah gabungan antara data time series dan data cross section. Jadi data panel itu kita ngambil datanya, data cross sectionnya diambil sebanyak 2 kali. Nah, makanya disebut data panel. Jadi cross sectionnya ada, time series-nya juga ada. Contoh data panel itu adalah data Indonesian Family Life Survey dan juga ada data Susenas panel. Ya, jadi Susenas ini juga adalah data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Ya, jadi bisa dilihat datanya di situs Badan Pusat Statistik. Jadi ada 3 jenis data yang bisa dipakai kalau kita penelitian dengan ekonometrika. Nah, apa saja sih tahap-tahapan dalam analisis ekonometrika? Tahap yang pendeknya ada 4. Kalau tahap yang panjangnya ini nanti, nih, yang lengkap ya metodologinya. Tahap yang pertama kita harus identifikasi model. Identifikasi model itu, ini tahap yang pertama. Tahap yang pertama adalah identifikasi model. Ketika identifikasi model, kita harus menentukan variabel-variabel yang akan kita analisis itu apa. Yang kedua, di dalam identifikasi model, kita membentuk model matematisnya seperti apa. Ya, itu tahap identifikasi. Selesai tahap identifikasi, kita masuk tahap yang kedua. Tahap yang kedua namanya tahap estimasi. Tahap estimasi itu adalah tahap kita melakukan pengolahan data. Kalau kita sering menyebutnya dengan pengolahan data, gitu ya. Jadi kalau olah data, pengolahan data dalam ekonometrika itu namanya estimasi. Jadi kita melakukan estimasi parameter model. Ya. Yang ketiga, setelah kita melakukan pengolahan data atau setelah kita melakukan estimasi pengolahan model, maka kita melakukan diagnosis cek. Nah, jadi model ekonometrika yang sudah kita dapat itu tidak bisa kita langsung pakai. Ya, jadi harus dicek dulu modelnya valid atau tidak, harus diverifikasi dulu. Ini modelnya valid atau tidak, sesuai atau tidak. Nanti ada berbagai kriteria untuk memastikan apakah dia valid atau tidak.
Kalau ternyata hasil pengecekan kita tuh modelnya tidak baik, tidak valid, maka kita akan kembali ke tahap pertama, tahap identifikasi. Ya, kalau modelnya saya ulang, ketika nanti tahap diagnosis atau verifikasinya ternyata model tidak valid, maka kita harus kembali ke tahap pertama, yaitu tahap identifikasi. Proses kembali ke tahap pertama itu namanya respesifikasi. Ini agak susah nulisnya. Jadi proses dari tahap diagnosis kembali ke tahap pertama itu namanya respesifikasi model. Ya. Tapi kalau seandainya nanti hasil validitasnya bagus, kemudian pemeriksaan kriteria ekonomi, statistik, ekonometrikanya oke gitu, maka kita bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya. Bisa di forecasting modelnya, bisa dipakai untuk AG teori, bisa dipakai untuk merumuskan kebijakan, ya. Atau dengan tahap yang lebih lengkap, sebetulnya ini gambaran penelitian kalau yang metodologi ini. Sebuah penelitian yang lengkap ya itu harus dimulai dari identifikasi dan perumusan masalah. Jadi perumusan masalah dulu, identifikasi dulu masalahnya apa. Dapat masalahnya apa, maka kita susun kerangka pemikiran. Di dalam kerangka pemikiran itu biasanya ada teori ekonomi dan konsep-konsep, ada kajian terdahulu gitu ya. Saiful Nur Mustaqim, Saiful. Silakan diaktifkan kameranya, Saiful. Saiful. Saiful ada di kelas nggak? Saiful Nur Mustaqim. Saiful, kalau kerangka pemikiran itu di skripsi ada di bab berapa ya Saiful ya? Kerangka pemikiran di skripsi ada di bab berapa? Saiful. Kalau kerangka pemikiran, kalau di skripsi itu ada di bab berapa ya kira-kira? Saiful udah pernah lihat skripsi belum? Saiful udah pernah lihat skripsi belum? Belum? Oke, Bunga Leoni. Bunga. Kalau kerangka pemikiran ada di bab berapa di skripsi? Ya, ada di bab berapa? Bab berapa? Bab berapa? Bab 2. Ya, jadi ada di bab 2. Ya. Setelah sampai di bab 2, setelah kita susun kerangka pemikiran, kita akan menyusun spesifikasi model. Gideon, kalau spesifikasi model isinya variabel sama hipotesa. Ada di bab berapa kalau di skripsi? Gideon? Di bab 3. Oh, di bab 3 spesifikasi model. Oke. Landaria, ada di bab berapa? Landaria, spesifikasi model? Bab 2, Bu. Bab 2, ya. Jadi masih bab 2. Jadi kerangka pemikiran dan spesifikasi model ini masih ada di bab 2. Sampai terakhir nanti ada hipotesa di bab 2 itu. Ya, setelahnya mulai dari pengumpulan data, estimasi parameter, evaluasi model. Nah, ini ada di bab 3. Terakhir aplikasi model ini baru di bab 4. Ya. Jadi di pengumpulan data ada di bab 3, estimasi parameter. Nah, ini sudah mulai masuk mulai dari spesifikasi model. Kalau kita menggunakan ekonometrika, maka nanti model matematisnya ekonometrika ada di bab 2, kemudian di bab 3 kita lakukan pengumpulan data, bisa pakai data primer atau pakai data sekunder, ya. Atau tadi jenis datanya bisa cross section, time series atau data panel. Kemudian nanti kita lakukan estimasi parameter. Dalam ekonometrika, estimasi parameter itu kalau di skripsi sebetulnya disebut dengan metode analisis data atau pengolahan data. Di ekonometrika kita bisa gunakan OLS, MLE, ya.
ordinary least square, maximum likelihood, kemudian indirect least square, lalu bisa pakai 2 SLS, 2 SLS. Setelah diestimasi, baru nanti kita lakukan validasi model. Ada 3 kriteria validasinya, kriteria ekonomi, kriteria statistik, kriteria ekonometrika. Kalau ketiga kriteria ini terpenuhi, baru kita bisa menyusun aplikasi model untuk rumusan kebijakan, bisa peramalan, bisa melihat teori, seperti itu. Ya, jadi ini tahap-tahap metodologinya. Nah, kita lihat yang pertama ya. Saya jelaskan tidak semua ya, saya hanya ambil hipotesa. Jadi yang terpenting dari sebuah penelitian itu adalah hipotesa. Hipotesa itu turun ya. Jadi hipotesa itu disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan tinjauan studi terdahulu. Jadi nanti kan sekarang lagi belajar metode penelitian sosek tuh. Bagaimana cara merumuskan hipotesa? Nah, hipotesa itu turunnya dari tinjauan pustaka dan tinjauan studi terdahulu. Kalau kita pakai ekonometrika, maka teori yang kita pakai adalah teori ekonomi. Tadi misalnya saya mengatakan, jika pendapatan naik, maka konsumsinya naik. Ya. Jika pendapatan naik, maka konsumsinya naik. Landaria, di hipotesa ini ada berapa variabel, Landaria? Ada berapa variabel di hipotesa yang di atas itu? 2, Bu. 2. Apa saja? Pendapatan sama konsumsi. Pendapatan sama konsumsi. Betul. Jadi ada 2 variabel, yaitu variabel pendapatan dan konsumsi. Jadi variabel penelitian kita itu turun dari hipotesa. Ya, hipotesa turun dari tinjauan pustaka dan tinjauan studi terdahulu. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya, Risma, coba Risma. Risma, yang mana variabel apa mempengaruhi variabel apa, Risma? Diaktifkan dulu speakernya, Risma. Variabel apa mempengaruhi variabel apa? Kan ada 2 variabel nih. Ada pendapatan sama konsumsi. Ya. Yang mana mempengaruhi yang mana? Variabel apa mempengaruhi variabel apa? Kan ada 2 variabel nih. Pendapatan mempengaruhi konsumsi, Bu. Pendapatan mempengaruhi konsumsi. Nah, karena pendapatan mempengaruhi konsumsi, maka nilai konsumsi itu artinya ditentukan oleh pendapatan. Ya, jadi karena pendapatan mempengaruhi konsumsi, maka nilai konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan. Maka konsumsi karena nilainya ditentukan oleh pendapatan, dia disebut dengan variabel terikat. Karena nilainya terikat dengan nilai pendapatan atau disebut dengan dependent variable. Jadi variabel yang dipengaruhi itu namanya variabel terikat. Tetapi pendapatan ini nggak ada yang mempengaruhi. Nggak ada kan yang mempengaruhi pendapatan, sendiri dia. Maka dia disebut dengan variabel bebas atau independent variable. Saya ulang, konsumsi itu nilainya dipengaruhi oleh pendapatan. Maka dia disebut dengan variabel terikat. Kenapa variabel terikat? Karena nilai konsumsi terikat dengan nilai pendapatan. Maka disebut dengan variabel terikat atau dependent variable. Tetapi pendapatan di dalam model, pendapatan di dalam hipotesa kita ini adalah variabel bebas. Kenapa variabel bebas? Karena tidak ada di dalam hipotesa itu variabel lain yang mempengaruhi pendapatan. Maka dia disebut variabel bebas atau independent variable. Ya, itu hipotesis. Jadi hipotesis memandu kita dalam merumuskan variabel. Nah, setelah kita dapat variabel, tadi di depan disampaikan sudah tahu variabelnya apa, maka yang kedua kita akan bikin model ekonometrikanya. Model ekonometrikanya berarti kita bikin model ekonomi. Modelnya bisa linier, bisa kuadratik, ya. Modelnya bisa linier, bisa kuadratik, eksponensial. Nanti kita akan pelajari berbagai macam modeling dalam ekonometrika. Tapi ada yang paling sederhana. Ini contohnya. C adalah C sama dengan alfa 1 ditambah dengan alfa 2i.
I ini adalah pendapatan, C ini adalah konsumsi. Maka I itu akan mempengaruhi C. Ya, ini hubungan linier. Alfa 1 yang ini, oke. Alfa 1 yang ini namanya intercept. Nah, ini alfa 1 namanya intercept, menyatakan besarnya konsumsi bila pendapatan kecil atau bahkan nol. Jadi yang alfa 1 ini adalah intercept, alfa 2 ini adalah slope atau kemiringan garis yang menyatakan bila pendapatan naik 1 unit, maka konsumsi akan naik sebesar alfa 1 unit. Ya, persamaan ini sebetulnya ada di ekonomi makro, persamaan konsumsi. Ya, jadi nanti dibuka lagi di ekonomi makro. Kalau saya tanya turunan pertama dari C, Bulan, bisa jawab nggak, Lan? Turunan pertama dari C-nya apa, Bulan? Coba. Turunan pertama dari C, DC per DI. Turunan pertamanya, derivatif pertama. Kalau Y, ini biasanya mahasiswa bisanya gini nih. A ditambah. Nah, turunan pertama dari Y apa? Y absennya apa nih? Kalau saya gambar buat seperti ini, Wulan. Nih, Y absennya apa? Turunan pertamanya apa? Ingat nggak? Diferensial. Lupa. Apa turunan pertamanya? Y absennya. DY per DX. Apa turunan pertamanya? Ayo. Bisa? Ada yang bisa membantu? Silakan. Turunan pertama dari Y itu apa? Y absennya apa? Silakan sebutkan namanya. Ada yang bisa membantu? Tiara? Bisa bantu Tiara? Y absennya? Iya, Bu. Ya. Y absennya apa? Aksennya B. B. Kenapa B? B ya. Jadi Y absennya adalah B. Ya, jadi Y absennya itu adalah B, turunan pertama dari Y itu adalah B. Maka kalau yang ini turunan pertama dari C adalah alfa 1. Kan gitu kalau matematikanya. Matematika kan ya? Turunan pertama, diferensial. Ya, makanya dia dibilang di sini adalah alfa 1, bukan alfa 1 ya, alfa 2, mohon maaf, alfa 2 adalah perubahan C akibat perubahan I. Perubahan I. Maka kalau saya menuliskan alfa, dapatnya adalah tadi alfa 2 kan, makanya alfa 2 per 1. Boleh nggak kalau di alfa 2 saya tulis per 1? Boleh kan ya? Karena kalau dibagi 1 tetap nilainya alfa 2 kan turunan pertamanya. Maka 1 itu adalah, ini 1 ya, 1, ini 1. Nah, 1 itu adalah perubahan pendapatan, alfa 2 adalah perubahan konsumsi. Artinya, nih, bila pendapatan naik 1 unit, maka konsumsi akan naik sebesar alfa 2 unit. Saya ikutin sampai sini. Ya, jika pendapatan naik 1 unit, maka konsumsi akan naik sebesar alfa 2 unit. Karena ini adalah menunjukkan besarnya perubahan. Atau dalam ekonomi makro, alfa 2 ini disebut dengan MPC, Marginal Propensity to Consume, atau kecenderungan konsumsi marginal. Sudah pernah mempelajari Marginal Propensity to Consume belum? Gideon, sudah pernah dengar MPC? Belum pernah, Bu. Belum pernah dengar MPC? Kemarin ekonomi makro yang ngajar siapa? Pak Yazid. Yang awal, di awal. Pak Yazid sama Di sebelum MIT.
Siapa yang ngajar? Pak Yazid sama siapa ya? Lupa, Bu. Lupa, aduh. Di ekonomi makro itu ada marginal propensity to consume. Jadi ini adalah, kan tadi saya bilang, model ekonometrika itu dibangun dari teori ekonomi. Jadi persamaan ini ada di teori ekonomi makro, persamaan konsumsi nasional namanya. Alfanya ini adalah marginal propensity to consume, kecenderungan untuk mengkonsumsi. Ya. Nah, hanya persoalannya adalah di dalam ekonomi makro kita tidak diajarkan bagaimana cara menghitung alfa 1 dan tidak diajarkan bagaimana cara menghitung alfa 2. Kita hanya dikasih angka saja. Nah, bagaimana ekonom melakukan analisis perhitungan terhadap alfa 1 dan alfa 2, itu alat analisisnya adalah ekonometrika. Jadi di ekonometrika persamaannya sudah tidak masalah lagi karena kita sudah dapat di ekonomi makro. Yang akan kita pelajari adalah bagaimana menghitung nilai alfa 1 dan nilai alfa 2-nya. Bisa ikutin sampai sini. Ya, ini di pertemuan kedua atau ketiga di ekonomi makro, marginal propensity to consume ini. Rasanya pertemuan ketiga barangkali ya. Ada marginal propensity to consume. Jadi semua dibangun dari teori ekonomi. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mengestimasi parameter. Estimasi parameter itu adalah tadi di persamaan, kan ada yang mau kita hitung tuh, yaitu alfa 1 sama alfa 2. Nah, estimasi parameter itu kita akan menghitung nilai alfa 1 dan alfa 2-nya. Ya, sehingga kalau kita mau menghitung alfa 1 dan menghitung alfa 2, tentu kita perlu data. Artinya, estimasi parameter baru bisa dilakukan setelah kita melakukan pengumpulan data. Teknik estimasi nanti akan kita bahas selanjutnya di kuliah-kuliah berikut ya. Nah, ini data, contoh datanya. Sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan tahap yang keempat. Jadi tahap pertama tadi bikin hipotesis. Ya, saya ulang. Tahap pertama yang saya jelaskan itu adalah hipotesis dulu. Yang sampai nanti salah. Hipotesis ada di bab 2. Dari hipotesis kita bisa tentukan variabel. Dari hipotesis kita bikin model ekonometrikanya. Nah, berdasarkan persamaan matematis. Nah, ini model ekonometrikanya. Dapat model ekonometrika, kita lakukan estimasi. Estimasi itu kita menghitung nilai alfa 1 dan alfa 2. Ya. Setelah estimasi, jadi saya sampaikan kembali ketika kita estimasi kita perlu data. Ini contoh datanya. Nah, ini data. Selesai estimasi, kita dapat hasil estimasi, persamaan hasil estimasi. Maka persamaan hasil estimasi tadi tidak bisa langsung kita pakai. Persamaan itu harus diperiksa dulu valid atau tidak. Ada 3 kriteria untuk menentukan apakah persamaannya valid atau tidak. Kriteria yang pertama adalah kriteria ekonomi. Ini harus selalu dipakai, ini harus hafal ya mahasiswa. Kriteria ekonomi. Apa yang dilihat dari kriteria ekonomi? Apakah alfa 1 dan alfa 2 yang diperoleh itu sesuai dengan teori ekonomi? Tadi, teori ekonomi mengatakan kalau harga naik, maka permintaan turun. Sesuai nggak hasil estimasi kita? Ya. Bagaimana jika tidak sesuai teori? Bagaimana jika nanti alfa 1-nya sama dengan 0? Nah, ini pemeriksaan terhadap kriteria ekonomi. Yang kedua, setelah diperiksa kriteria ekonomi, kita akan melakukan pemeriksaan kriteria statistika. Kriteria statistika berkaitan dengan istilah goodness of fit. Goodness of fit itu adalah kebaikan suainya. Ini bahasa Indonesianya kebaikan suai ya. Jadi apa yang diperiksa di kriteria statistika? Yang pertama adalah R kuadrat atau koefisien determinasi dan adjusted R square. Adjusted R square ini adalah R kuadrat penyesuaian. Adjusted itu penyesuaian. Lalu uji F dan uji T.
Ya, selain dua kriteria tadi, kriteria ekonomi dan kriteria statistika, kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kriteria ekonometrika. Kriteria ekonometrika biasanya ada 4 yang akan kita periksa. Uji kenormalan, apakah datanya menyebar normal atau tidak. Kenapa perlu uji kenormalan? Karena ekonometrika itu berlaku untuk data yang menyebar normal. Karena dia masuk dalam ranah statistik parametrik. Jadi datanya harus menyebar normal. Kalau tidak menyebar normal, tidak bisa pakai ekonometrika. Ya. Yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga autokorelasi, dan yang terakhir multikolinearity. Ini nanti akan kita pelajari. Jadi semua kriteria ini nanti akan kita pelajari ya. Setelah selesai hasil analisisnya valid, ini yang kelima ya, baru kita lakukan analisis. Pertama adalah kalau misalnya tujuan tergantung tujuan penelitian, apakah menguji teori, apakah mau prediksi atau peramalan, atau mau perumusan kebijakan. Ini contoh kalau kita peramalan. Misalkan tadi, ini hasil estimasi. Konsumsi itu adalah 100.000 ditambah 0,65i. Berapa kenaikan konsumsi seseorang yang mempunyai gaji 1 juta dan konsumsinya 750 bila gaji tahun depan dinaikkan 25%. Maka perhitungannya seperti ini. Gaji tahun depan naik 25% atau dia menjadi 1.250.000. Maka 0,65 dikali 1.250.000 dapatlah konsumsi tahun depan itu adalah 912.500. Jadi konsumsi tahun sekarangnya adalah 750, tahun depan karena naik 25% menjadi 912.000. Ini salah satu gunanya ya. Siapa sih yang perlu dengan ekonometrika? Ekonometrika itu perlu manajer pemasaran. Kenapa? Karena dia mau membuka pasar. Dengan ekonometrika, seorang manajer pemasaran bisa tahu pasar mana yang sebaiknya menjadi sasaran. Bisa juga manajer produksi. Manajer produksi bisa menggunakan ekonometrika untuk meramalkan permintaan. Perbankan juga bisa meramalkan modal debit kreditur itu seperti apa. Bagi pemerintah juga bisa dipakai ekonometrika, terutama terkait dengan untuk perumusan kebijakan-kebijakan ekonomi. Ya. Penggunaan model ekonometrika. Nama mata kuliahnya adalah ekonometrika. Tadi saya sudah sampaikan di awal, dia adalah gabungan dari ilmu ekonomi, statistik, dan matematik. Tapi dalam perkembangannya ternyata ekonometrika tidak hanya diaplikasikan dalam bidang ekonomi. Jadi sekarang ekonometrika tidak hanya dipakai untuk ilmu ekonomi, tapi juga bisa dipakai untuk ilmu sosial, politik, ya, keamanan. Jadi sudah bisa diterapkan pada bidang-bidang ilmu lainnya ekonometrika, walaupun sebetulnya awalnya dikembangkan dari teori ekonomi. Ini contohnya kalau di ekonomi misalnya kita mau lihat pengaruh pendapatan negara terhadap belanja negara, itu ekonomi. Tapi bisa juga kita mau analisis misalnya bagaimana pengaruh jumlah balita terhadap pemasaran produk susu. Boleh, bisa dianalisis. Atau kita mau analisis bagaimana pengaruh sekolah, ya, pengaruh pendidikan terhadap usia menikah. Boleh, ya, masalah sosial. Atau juga mau lihat bagaimana pengaruh pendidikan terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Ya, jadi ada banyak perkembangan ilmu ekonometrika tidak hanya digunakan dalam bidang ekonomi. Lalu penggunaan komputer dalam ekonometrika. Tadi di awal saya sampaikan bahwa ekonometrika bisa melakukan analisis untuk sebuah model yang besar gitu ya, sehingga kita tidak mungkin melakukan perhitungan manual. Kalau statistik bidang sosek kita masih bisa hitung manual gitu ya. Tapi kalau ekonometrika, apalagi ketika kita bicara sebuah model yang besar dengan variabel analisis yang banyak, maka kita tidak mungkin melakukan perhitungan manual. Maka biasanya kita akan menggunakan software. Salah satu software yang paling sering dipakai di kita itu adalah SPSS dan Econometrica Views atau sering disingkat dengan eViews. Ya. Untuk SPSS dan eViews ini sebetulnya tersedia secara online. Nanti coba-coba di-download di Google ya. Kalau mau yang resmi SPSS ada SPSS versi student dan ada juga SPSS versi trial ya. Untuk eViews juga sama. Nanti dicari di website resminya, silakan dibuka dan coba-coba untuk di-download. Karena nanti
kita juga akan melakukan pengenalan terhadap SPSS dan e-virus. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah kita hari ini. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya ingin sedikit gitu ya menggugah mahasiswa untuk bisa mencoba menggali sendiri materi perkuliahan kita hari ini. Tentu saja perkuliahan e-learning punya banyak keterbatasan, karena itu keaktifan mahasiswa sangat diperlukan gitu ya. Jadi jangan sampai tadi misalnya sudah pernah MPC, oh ternyata kalau Gideon saja menjawabnya belum pernah gitu ya. Bagaimana dengan yang lain gitu maksud saya. Jadi coba menggali informasi sendiri. Jadi untuk kondisi saat ini memiliki buku adalah wajib bagi mahasiswa. Jadi silakan buku pengantar ekonometrika yang tadi saya sampaikan di depan itu dibeli ya supaya nanti bisa dipelajari apa inti dari ekonometrikanya, karena akan sangat rugi jika setelah selesai perkuliahan ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa dari perkuliahan ini gitu ya. Jadi saya mohon mahasiswa bisa lebih aktif mencari informasi gitu ya secara mandiri terkait dengan materi-materi kuliah yang disampaikan. Tidak hanya materi kuliah hari ini gitu, tidak hanya materi kuliah saya, tapi juga materi-materi kuliah lainnya, sehingga nanti kita bisa tetap menghasilkan sarjana yang qualified gitu ya, walaupun dalam kondisi pandemi dengan segala keterbatasan. Bisa dipahami? Kalau saya, karena ini untuk kepentingan mahasiswanya gitu ya, bukan untuk kepentingan saya gitu. Ini untuk kepentingan mahasiswa, karena mahasiswa akan menggunakan berbagai ilmu yang dipakai itu nanti ketika masuk ke dunia kerja, seperti itu. Nah sayang gitu ketika nanti di dalam KS tertulis ekonometrika, kemudian ketika kerja ditanya, ini ada dapat ekonometrika, bisa nggak? Terus jawabnya tidak bisa, tuh sayang, seperti itu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan supaya kita bisa tetap selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.